Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kita. Podcast Tech. Waalaikumsalam. Podcast Tech Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Army FC. Alhamdulillah. Kita akan bahas bola dari teman-teman DJP dan saya host nggak sendirian. Sebagai host, saya Ucup Kerik dari KPP Pratama Tanjung Pinang dan host kedua Bro Didik. Dari mana, Bro? Saya Didik Haman. Didik Haman. Didik Haman dari KPPP Mama 4. Jadi diganti dong. kami duet gelandang veteran. Ngacak-ngacak fans kardus. menggali potensi orang DJP untuk yang gila bola. Itu aja sih. Oke. Aja nanti kita matepin deh karena baru awal. Ganti dong ininya namanya Bro Didik Didik Haman gitu di profilnya. Oh, siap. Nanti keluar lagi dong. Lebih tua dong. Didik Haman, iya. Itu inget banget tuh. Wah, lagi bener-bener diganti nih. Oke, ini ada dua tamu kita nih malam ini. Ntar. Ada dua tamu. Yang pertama Mas Ardian, dari mana Mas? Sekarang dinas di Kanwil DJP Sumut 2, Pematang Siantar. Oh, Sumut 2, ya Allah, jauh ya. Oh, berarti sama si Sarah Safira. Oh iya, ya? benar-benar. Sama Sarah, ya benar. Ya, Sarah. Kapten Wah, mantap. yang nonton di sini, ini orangnya yang jagain. Panjang umur. Baru diomongin datang. Salam. Iya, pokoknya itu dia. Oh, halo, ada Sarah. Ada Sarah. Iya. Mas Acip. Halo. Brianna lebih ganteng. Oh, gila, Acip. Kayak artis Korea kan? Kalau Artis Acip kan. Korea. Jadi Bro Siapa? Didik, kalau tahu Acip apa? YouTuber Korea namanya Korea Reomit. Itu mirip Acip. Oh, Langsung aja. yang bahasa Jawanya medok ya? Oh, iya, Mama di Malang. Oke, di bawah kita ada Adi Sucipto atau Acip. Dari mana, Mas? Saya dari Kanwil Solo, Mas. Surakarta, Solo. Aduh, penempatan Datang idaman. dua. Aduh, kantor idaman ya kan? Iya. Ya, kesinilah kalau bisa. Insya Allah, Mas. Didoakan lah saya doakan. Oke. Yang pertama ini kita ke Mas Acip dulu deh. Kegiatan bola di Kanwilnya atau di kantornya gimana? Masih jalan selama pandemi atau gimana? Kalau selama pandemi ini sih di Kanwil sama di Kanwil ya, khususnya ya. Masih jalan sih. Sempat kita kan touring ke Semarang, touring ke Madiun, tuh Kanwil, khusus Kanwil sih yang main. Oh, khusus Kanwil. Kanwil Surakarta. Tapi kan nggak semua pegawai ya gabung sama teman-teman security, CS, ikut main juga. Aha. Oh, kalau Terus main terus. Kalau main weekend biasanya bareng Jogja Tax atau Tax Holder biasanya. Soldier. Gabungan teman-teman pajak tuh. Weekend biasa main. Kalau main bola ini, Mas Acip, posisinya biasanya apa? Kalau saya sih biasa di plat di DM, gelandang bertahan sih. Gila. Gelandang pengangkut air ya? Yoi, kayak si Om Royken gitu lah. Asik. Om Royken, ya kan? kalau Om Royken tuh serem nengoknya. Kalau Mas Acip, waduh, gen. Kirain kayak ini, Bang Acip. Kayak Gimana, Mas Didi? Kirain kayak Kleberson atau Eric Jemba. Oh ya sama lah. Nggak sekalian Golo Kante ya kan? Golo Kante Golo ya. Kante. Oke, ke Mas Ardian. Kalau di Kanwil Sumut 2 gimana? Bal-balannya jalan atau minimal futsal ada nggak? Kalau futsal kami gabung sama KPP rutin setiap Selasa. Dan kalau lapangan besarnya tuh gabung sama Sumut 1. Itu yang dari Siantar juga banyak main ke Medan. Oh, biasa kalau di Medan? Di Medan biasa main di mana? Baru pindah nih. Sebelumnya kita rutin di lapangan Jasdam punya TNI AD.
Itu lapangannya bagus sih, terawat. Biasa kalau lapangan angkatan kan pasti terawat kan, ada jogging track-nya juga bagus. Jogging track-nya yang hard rubber gitu, enak buat jogging juga. Nah, ini baru mau nyoba pindah ke Kosek AU. Di TNI AU juga lapangannya. Oh, jadi daerah Di Polonia. Polonia ya? Polonia ya. Saya Betul. orang Medan soalnya tahu. Wush. Jadi, Bos. Oras. Horas. Oras. Horas. Kalau Mas Ardi, kalau posisinya apa biasanya? Dulu waktu pertama kali main belajar itu kan, main jadi striker. Terus ya lama-lama melipir ke winger kan, ngelihat Coutinho yang kayak mainnya kayak begitu kan. Waduh, pengen banget jadi winger, belajar winger lah. Belajar winger. Jadi harus stamina, Iya. makanya sering lari ya sekarang ya. Ya, alhamdulillah sama kayak Mas Acip lah suhu saya ini lari. Oh ya, sebagai info Tapi mereka setelah berdua. nyoba Ya, terus Mas. Gimana, Mas? setelah nyoba posisi winger gitu. Halo, Mas Ardian setelah nyoba posisi winger, apalagi tadi terinspirasi sama Coutinho, bisa nggak nyetak gol yang dari luar kotak penalti gitu, yang kayak Yang Coutinho melengkung gitu ya? 2013 gitu. Ih. Iya. Seumur-umur belum pernah. Pernah sekali hampir cuma kena tiang doang. Ih, beneran itu udah rasa kena tiang aja bisa dapat bola pas di tendangan abis cutting inside gitu tuh rasanya udah seneng banget. Susah ternyata kayak gitu. Iya, tekniknya tuh harus Susah. tekniknya tuh Iya. harus ketemu gitu ya. Iya. Teknik cutting inside gitu Ih. yang membelah Membelah, ya. dua Mereka apalannya Iya, luar membelah biasa. back gitu lah. Apalannya luar biasa itu, apalan. Muscle memorinya gila. Jadi apa namanya, waktu ini flashback ya, waktu misalnya drill latihan itu apa ada materi teknik gitu diajarin waktu waktu tanding hari uang gitu-gitu. Kalau tanding hari uang saya yang terakhir kompetisi saya nggak ikut karena udah di Siantar posisinya. Saya sempat ikut di 2 kompetisi itu. Udah nggak ingat lagi waktu di P2 Humas sih, waktu masih di P2 Humas sekitar tahun 2016 lah. 2016 sama 2015 sebelumnya. Kalau itu kita sempat latihan, jadi sebelum, misalnya kan mainnya hari Rabu tuh, hari Senin lah, 2 hari sebelumnya kita latihan. Ada latihan taktik sama fisik juga. Itu waktu itu coachnya masih Coach Joret nih ya, Om Jo. Nah itu kita ada fisiknya, ada taktikalnya juga ada. Tapi ya kita beda sama BC tuh. Kalau BC kan, yang saya dengar ya, BC itu dia dapat ST 2 bulan. Buat timnasnya, persiapan. Dan mereka katanya diinepin di hotel. Ini ya, isu aja ya, aku belum pastiin sih. Kalau kita latihan aja itu dikasih di jam istirahat. Jadi kita latihan tuh tengah hari bolong, jam 12 sampai jam 1. Iya. Kita nanti mau bahas materi soal itu mungkin di episode berikutnya, insya Allah ya. Oke, kita masuk ini awal pembahasan kita, topik utama yaitu Liverpool versus Man United. Saya mau ke Mas Acip dulu. Pertama kali suka MU tahun berapa dan siapa pemain favoritnya? Sebenarnya sih tahun biasa lah. Putus. Namanya. Ya, Halo? putus. Ya, halo ya. Okay. Halo. Jelas. Oke. Ngomong Mas. Halo. Nah. Kayak, ya itu zamannya Ryan Giggs, Beckham, ya zaman 98-99 lah itu. Oh, waktu treble. Ya, treble. Pas treble tuh. Oh, Suka kayaknya sih seneng dari Beckham, tapi sekarang mainnya ya ke DM. Senang itu, tendangan bebasnya itu. Melengkung. Oh, tendangan melengkungnya. Iya. Ya. Sampai sekarang belajar tapi belum bisa sih. Sedikit-sedikit lah belajar lah ya. Nah. Terus sebagai fans MU nih, momen terbaik Mas Acip sebagai fans MU waktu kapan? Momen terbaik waktu treble itu, Mas. Oh, treble. Dapat, ya. Ya, saya tahu dulu. Dapat Inggris, FA sama Liga Champions. Treble. Itu waktu itu saya salah satu tim Inggris lah yang treble. Saya tuh waktu itu subuh habis golnya Sofia terakhir tuh mau teriak, nenek lagi tidur, gak enak teriak. Memang ya siapapun fans MU yang di malam itu nonton ya pasti momen yang paling berkesan. Paling mantap lah itulah. 90 plus loh. Plus 1 sama plus 3.
Dan Mantap itu, mantap. iya, itu awal-awal treble itu waktu awal musimnya tuh padahal nggak meyakinkan loh. Dibantai Arsenal 3-0 ya kan. Sampai pertengahan-pertengahan dibantai. Desember Januari udah mulai. Grupnya grup neraka loh. Nah, untung nggak ada Iya, grup neraka. Barca kan? Ada Barca, gitu. Bayern Munchen sama Brøndby. Bayern Munchen, ya. Brøndby. Brøndby. Ya, jadi ya itulah. Wah, emang momen terbaik. Sekarang Itu seru tuh, Hah? era Ya. treble-nya itu. Ya. Gimana Mas? Jadi pas Premier League kan ngalahin Spurs 2-1 kan. Terus final FA. Ya. Ya, terus final FA menang lagi. Semifinalnya kan ngalahin Liverpool tuh MU. Iya. Terus pas champion itu pas final champion dramatis juga kan, ketemu Juve dulu. Jadi final tanpa Roy Keane sama Paul Scholes. Tanpa Roy Keane dan Paul Scholes ya. Paul Scholes ya. Iya. Iya, dia berat juga tuh. Berat nah itu praktis satu arah tuh 80 menit. Begitu Lothar Matthäus keluar, bubar. Gue inget banget tuh. Apalagi Samuel Kofur. Siapa? Samuel Kofur sampai nangis. Kofur. Itu nangis. Nangis, bro. Nangis loh. Bener. Itu Oliver Kahn yang lawan Dinamo Kiev semifinal gemilang gitu kan. Diem dia. Sampai diem. Beneran tuh. Dua shocking umpannya Beckham tuh. Asisnya Beckham luar biasa tuh corner. Asis Beckham tuh. Sama si Eddie Sheringham ya. Eddie Sheringham sama Solskjaer. Padahal tuh pialanya udah tulis Munchen tuh loh juaranya. Pitanya udah siap-siap Bayern itu. Iya. Pita Bayern. Tapi belum digrafir ya, belum digrafir. Belum digrafir. Sekarang ini aja yang udah grafir, udah langsung di apa piala. Grafir. Oke, kita pindah ke Mas Ardi. Kapan pertama kali suka Liverpool? Pertanyaan sama Acik. Rata-rata kalau yang angkatan saya ya, tapi nggak kebanyakan juga sih. Saya sebenarnya awalnya fans AC Milan. Zaman dulu Liga Italia. Sama dong sama dia. Sama banget lah. Sama banget ceritanya kebanyakan sama standar ya kan. Iya. Ketemu di Istanbul 2005 ya kan. Dibikin nangis ya kan sama Liverpool ya kan. Nangis beneran nangis ya kan. Beneran nangis. Itu dramatis. Di situlah. Ini klub apa ini? Klub apa nih? Kurang ajar banget ya kan. Double save-nya si Dudek, kakinya yang kayak begitu ya kan. Nyebelin banget. Aduh. Dan di semifinal nyingkirin Chelsea. Iya, nyingkirin Chelsea yang waktu itu lagi lagi sama Mourinho dengan squad. Lagi sakti. Sakti, bro. Bener waktu itu. Ya, jadi pemain pemain favoritnya pasti Gerrard ya? Enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak juga. Kayaknya waktu itu nonton Liverpool belum ada pemain favoritnya beneran. Sampai Torres masuk ya kan. El Nino. Wah, Edan. Udah itulah. Vidic aja instingnya udah enggak. Vidic aja sekali kalah sama dia. Tuh inget banget. Dikerjain lo pokoknya. Vidic ada udah kayak pemain SSB ya kan, dikerjain sama dia. Iya, benar. Gila. Ya, jadi itu sekaligus momen terbaik sebagai momen terbaiknya sih 2 tahun terakhir ini ya. Momen terbaiknya 2 tahun terakhir. Oh iya, benar. Iya, juara. Selamat dulu. Aduh. Oke. Selamat. Itu apalagi yang dari era Kenny Dalglish itu nunggunya luar biasa memang. Dan memang bagi fans MU sendiri tuh harusnya jadi pelajaran. Sabar. Bener. Sabar. Ini sabarnya udah mulai terbayar ya fans ini ya. Kita ngadepin ini. Ya, Save belum. Save oleh. Dari awal nggak pernah bilang oleh out tuh. Dari awal udah nggak pernah bilang oleh out. Saya juga. Karena yang penting prosesnya dulu dilihat. Apalagi sekarang statistiknya kan bagusan Ole kan daripada Klopp di 3 tahun awal kan. Iya. 2 atau 3 tahun awal ya. Masih bagusan Ole daripada Klopp. Statistik ya. Iya sih. Statistik. Mas Ucup suaranya hilang.
Suaranya hilang, Mas. Maaf. Kalau suara gue kedengeran nggak, Mas? Mas Didi kedengeran, Mas Ucup hilang. Mas Didik, Mas Ucup Oh hilang. iya. Didik Ya, halo. kedengeran. Halo, udah dengar? Ya, Ah, sip. ya. Nah, ya. Udah. Udah sip. Ya, oke. Udah. Apalagi Ole sekarang ini kan lihat di staffnya itu ada Mike Phelan yang dulu kepercayaan Ole, terus yang ngebangun juga ada Michael Carrick, ada juga sekarang baru ngangkat Darren Fletcher. Jadi yang Phil Neville. Hilang lagi, Suaranya Mas. hilang lagi, Mas. Hilang lagi suaranya. halo. Yuk, Ah. sip. Oh, ya. Dan Oke, ada sip. Kieran McKenna yang dia belajar dari Jose Mourinho ya waktu di Chelsea. Jadi dari Oh, iya. Tottenham itu Kieran McKenna. Jadi ya Iya. dari apa namanya si staff pelatihnya udah memang bingung, dan di akademi sendiri udah banyak apa namanya udah Iya. banyak ngambil Udah banyak yang diorbitin. Udah banyak Orbit. potensial bagus. Iya, oke. Jadi kita langsung aja ke preview untuk jelang hari Minggu. Ini Mas Didik hilang nih gambarnya nih. Halo Mas Didik, hilang gambarnya nih. Mas Ardian dan Mas Acip. Siap. Ya. Ya, sip. Ah, siap. Kalau ngelihat klasemen sekarang kan MU ada di puncak nih. Ya, lagi dingin nih makanya pakai jaket. Iya, setelah. Iya, benar. Akhirnya ini kembali ke posisi naturalnya ya MU di papan atas. Nah, kira-kira prediksi Mas Acip sama Mas Ardian di partai big match besok ini seperti apa, Mas? Dari Mas Ardian dulu atau Mas Acip dulu, silahkan. Mas Ardian lah, sebagai tuan rumah, ini kan main di Liverpool, di Anfield. Tuan rumah tapi kayaknya nggak ada penonton lagi ya karena lockdown lagi ya. Ya, Lockdown lockdown. lagi kayaknya nggak ada penonton, terus Ya, Depok lockdown bakalan lagi. kosong. YNWA, You'll Never Walk Alone bakal rekaman juga ya kan. Ya. Terus aku sih masih belum bisa ngasih prediksi ya. Kecuali setelah lihat line up nanti ya sejam sebelum pertandingan. Tapi inilah kalau menurut ya inilah kesempatan buat MU untuk membalikan keadaan beberapa tahun terakhir ya kan. Beberapa tahun terakhir kan Liverpool mendominasi kan. Inilah saat terbaik. Mereka punya momentum dan kalau misalnya mereka bisa gunain momentum ini buat ngasih sedikit perlawanan di Anfield ya kan. Tapi tetap optimis lah ya Liverpool bakalan bisa menang di Anfield. Ya, karena gimana Prediksi juga, skor 2-0 lah. oh kayak musim lalu. Ya. Ya, karena magis Anfield itu masih ada, harus diakui. Harus diakui. Magis Anfield itu masih ada. Apalagi kalau ada penonton itu Nah, gemuruh YNWA-nya. Apalagi kalau udah ngecen Liverpool lah itu. Ah, bahaya. Itu Semangatnya mantap. Ya. Jadi 2-0 ya itu. Kalau Mas sama- Acip gimana melihat Kalau saya sih selama Bruno nggak kondisi cedera, kedua tim? cedera sama Rashford cedera ya masih ini sih optimis MU bisa bermain bagus di Anfield besok. Imbang Besok lah pagi ya? kalau saya. Hari Minggu. Menurut Minggu ya? saya sih segala permainan sih imbang sih menurut Imbang. saya. Tapi ya tetap dari segi permainan, Mas. Iya. Dari segi permainan prediksi saya Iya. imbang. Tapi Dari sisi permainan, Besok. ya. ya, tapi mungkin bejo ya MU besok. MU tetap menang lah 1-0 lah prediksinya. 1-0 Keberuntungan masih ada, keberuntungan. Halo, iya. Halo, saya prediksi saya akan ketat nih memang. Mungkin Liverpool akan tetap sama pakem 4-3-3 ya, dengan wingback-nya jadi salah satu sumber serangan, Trent dan Andy. Kalau tidak ada COVID, karena kita ini melihat ya selain cedera, testingnya kan. testingnya juga gitu. Kita juga tahu. Jadi ya ini memang liga yang anomali, yang kita nggak tahu ini siapa ini kira-kira juara. Benar. Ranking peringkat 1 sampai peringkat 8 atau berapa itu masih ketat loh. Masih dempet ya, masih dempet. Masih satu dempet. rombongan kalau GP. Benar. Iya. Dempet lah. Jadi ya kalau saya pribadi nih skornya akan ketat, akan ya sekitar 1-0, 2-0 atau 2-1. Iya.
menang yang siapa, ya kita lihat line up. Kalau misalnya Ole Benar. main seperti musim lalu waktu lawan Anfield 3 back, main 3 back, ya kan. Kemungkinan saya kemungkinan itu nanti Ole mainnya. Karena mereka akan menetralisir Trent dan Andy. Mungkin pakai Aaron Wan-Bissaka atau Luke Shaw, ataupun Luke Shaw jadi back tengah, Alex Telles yang jadi back kiri. Ya. Iya, ini Telles nih. Telles. Jadi mungkin akan menghambat itu. Dan kalau saya sih selama Pogba sama Bruno dimainin lah, bisa lah. MU bisa mengatur lini tengah. Ya. Oh, terus Mas Ardi, ini kalau apa namanya, Klopp ini kan di Dortmund nih, sepertinya pakemnya itu dia setia sama pressing 4-3-3-nya. Iya. Nah, apakah kira-kira ada opsi lain gitu selain itu untuk lebih meningkatkan variasi serangan atau gimana menurutnya? Kalau aku ya menurutku idealisme sepak bolanya Klopp itu kayak pedang bermata dua sih. Jadi itu jadi senjata terkuatnya dia. Tapi kalau satu tim udah bisa tahu cara netralisirnya, soalnya selama ini ya yang kulihat Klopp itu minim banget variasi formasi ya. Pokoknya dia idealismenya kuat banget lah, heavy metal footballnya kan. Paling dia cuman ganti tipe penyerang atau tipe tengah. Cuman ganti tipe aja, tapi kalau formasi pakem dia. Dan cara mainnya pun tetap gitu loh. Makanya dia ngerekrut Thiago sama Diego Jota ya. Benar banget. Iya. Minamino. Betul. Ya. Dia cari pemain yang multi tools kan, yang bisa di beberapa lini sekaligus kan. Itulah kesenangannya dia kan. Yang penting jangan sampai cedera aja ya, Bro. Cedera atau kena COVID ya. Aduh. Iya. Itu sebenarnya itu rugi tim. Ya, Bro Didi. Benar. Sebenarnya musim ini kalau terkait cedera sama COVID sih banyak banget ketidakberuntungannya Liverpool ya. Terutama hilangnya si poros Virgil van Dijk sama Joel Matip, Joe Gomez ini. Mau nggak mau, besok nih kalau yang gue prediksi, gue setuju bakal ketat sih skor. Tapi permainan justru gue prediksi agak monoton nih bro. Karena kenapa? Hati-hati. Beberapa pertandingan ketika si Klopp memaksa Jordan Henderson bermain di luar posisi naturalnya, itu praktis skema serangan dari lini tengah bagi-bagi bolanya itu agak macet suplainya ke depan. Jadi main direct passing dari sayap, dan itu gue ngelihat sekarang udah gampang banget matain pakem-pakem dan skema itu. Terbukti ketika Jordan nggak main di tengah gitu kan, ya ditambah fleksibilitasnya si Fabinho juga agak terhambat karena dia berdiri di baris belakang, bahkan di back tengah. Nah, sementara itu si kayak tadi Trent Alexander-Arnold atau si Andy Robertson juga musim ini macet banget bro. Paling flop itu gue lihat Trent gitu. Trent nggak tahu kenapa ya, gue belum bisa ngelihat analisis secara pasti apa penyebabnya. Dia performa recover areanya juga agak-agak kendor. Heat map-nya agak kurang, daya jelajahnya kurang bagus kayak 2 musim lalu lah. Nah ini yang besok mungkin bisa jadi batu sandungannya Liverpool tuh untuk tetap produktif. Gue harapin sih besok tetap Liverpool menang. Cuman kayaknya penyelamatnya ini dari antara Bobby atau si Mo Salah kayaknya nih. Oke. Bobby. Oke. Itu kadang-kadang tuh Ciki memang. Firmino itu kadang-kadang dia bola apapun bisa dimanfaatkan. Oke, Bro Ardi, belum ada tanda-tanda belanja nih dari Liverpool nih, apalagi untuk posisi back. Ini kira-kira
yang perlu dibenahi Liverpool di mana? Atau kira-kira pemain mana yang mau diincar yang untuk menambal? Oh, emang sih yang paling vital sih sekarang di back ya. Walaupun Fabinho kalau jadi pelapis tetap bagus ya, di atas back yang sebenarnya menurut gue performanya kalau jadi back tengah ya kan. Gue rasa sih paling realistis kalau memang boleh beli satu pemain, tapi kan kayaknya nggak mungkin juga, kemarin beritanya krisis keuangan macam-macam segala. Beli back sih ya. Dan aku pengen nambahin tadi yang masalah Henderson. Kalau Henderson itu posisinya dia bukan cuma posisi dan cara mainnya sih. Emang kalau sepintas cara mainnya dia standar banget. Maksudnya nggak ada yang istimewa dari dia. Tapi aku pernah lihat salah satu replay Liverpool di mana dia bisa gitu loh ngasih sosok kepemimpinan yang kuat banget. Marah-marahin ataupun ngasih arahan semuanya dia teriakin. Sadio in kan. Robo ran gitu. Dia bisa gitu loh ngasih, menerjemahkan mungkin bahasanya Klopp langsung di lapangan. Dia yang paling ngerti menurutku. Jadi sebenarnya walaupun Thiago umpannya tajam banget dan mungkin daya pikir dan kreatifnya lebih cepat dari Henderson, Henderson pantas jadi starter sih. Dan Thiago bakal jadi alternatif kalau misalnya buntu banget, baru dia di babak kedua atau di 30 menit terakhir baru masuk. Gitu sih menurutku. Jadi tetap Henderson yang vital sih, karena kepemimpinannya itu yang belum ada yang bisa gantiin di Liverpool sekarang. Ya, kalau sebelumnya ada Van Dijk ya. Ya, ada Van Dijk. Itu makanya dulu Fergie sempat tertarik sama Hendo. Itu yang dia butuhkan, pemain yang berkarakter. Itu seperti termasuk Thiago juga. Nah, kalau Bro Acip, siapa kira-kira ini untuk nambah nih di MU nih? Kalau MU sih menurut saya udah sih cukup gitu. Sama Amad Diallo cukup gitu lah. Amad Diallo gak usah beli pemain lagi, buang-buang duit aja. Yang penting orbitin inilah pemain akademi itu kan udah bagus. Menurut saya sih. Gak usah belanja pemain. Udah bisa lah itu. Ya. Cukup. Nah, kalau Mas Ardi, nih mau seandainya nih pemain MU yang pengen ada di Liverpool tuh siapa yang sekarang? Apakah ini berandai-andai lah ya. Ya, berandai-andai. Apakah ini? Kalau sekarang ya, kalau buat ngancurin MU sekarang, siapa? Fernandes. Fernandes. Itu yang pengen kita ambil ya kan. Beli aja nggak usah dimainin ya kan, taruh aja ya kan. Oh iya. Kalau beracip dari Liverpool mau ambil siapa nih kira-kira? Kalau saya sih mending ambil strikernya aja, Firmino. Karena MU butuh striker kayak Firmino. Dulu ya, aku ingat Van Nistelrooy itu. Ya. Mantap banget. Karena masalah di MU sendiri ini sekarang strikernya kurang tajam. Kurang, ya. Penyelesaiannya kurang. Butuh striker. Oke, ini karena Zoom udah mau 30 menit ya. Ini obrolannya nih seru sebenarnya nih, apalagi big match ini. Jadi ini mungkin udah sesi terakhir. Ada pesan-pesan dari Mas Ardi buat teman-teman Fiskus, termasuk fans Liverpool, apa kira-kira? Silakan Mas. Pesannya apa ya? Tetap jaga jarak. Protokol kesehatan lah, standar banget ya kan? Protokol kesehatan, soalnya apa ya, udah mulai di sekitar kantor juga udah mulai banyak. Kayaknya sih itu yang paling penting sih, kesehatan. Kita bakal tahu gimana pentingnya kesehatan kalau misalnya kita udah mulai kehilangan itu kan. Kayaknya masalah bola ataupun apa-apa itu bisa masing-masing, itulah urusan masing-masing ya. Tapi kalau kesehatan kita sama orang lain sih itu penting banget. Ya. Bro Acip? Ya kalau saya sih sama sih kayak Ardi ya. Yang penting kesehatan nomor 1 lah. Kesehatan nomor 1. Jangan kesehatan nomor 1, terus tetap semangat, tetap berolahraga lah intinya. Menjaga imun. Ya. Oke, dari Bro Didik gimana? Sih. Bro Didik terus gimana? Bersabar loh. Ya. Untuk teman-teman Fiskus, ya semoga podcast Tax Army FC ini bisa jadi penyambung silaturahmi Fiskus se-Indonesia yang hobi bola, yang pegiat bola juga. Kita ngobrolin semualah tentang sepak bola di dalam DJP maupun
di liga-liga utama baik Indonesia maupun Eropa ya. Mudah-mudahan bisa terus lah episode. Amin, amin. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih buat Mas Ardi dan Bang Mas Ucup Acip. gimana Bang Ucup? Oh, saya. Bang Ucup. Oh iya. Bang Ucup Tadi ini- belum nih. Oh ya, kalau saya sih juga berharap gitu karena sepak bola itu memang luas dan secara nggak langsung di kerjaan kita itu ya kalau mau di benang merah dari sepak bola ada kadang-kadang tuh kalau atasan tuh ngomong total football, tiki taka gitu dalam memenuhi target kerjaan ya. Kita harus total football, kita harus keep bola. Jadi ya kita tetap jaga apa yang jadi ini kita ya, sekaligus menjaga protokol kesehatan aja. Dan kalau sempat berolahraga lah untuk nambah imun dan jangan lupa bahagia. Dan semoga ya podcast ini ya kita tujuannya ya untuk silaturahmi juga tadi saya setuju dan juga biar kita sama-sama menambah wawasan aja. Menyalurkan hobi kita, passion kita di sepak bola. Setuju. Mantap. Ya. Terima Boleh kasih. nambahin satu Jadi lagi? nanti Bro Boleh nambahin satu Ardi lagi? sama Bro Acip tetap Siap. kita Ya, silakan Bu Ardi. tetap Silakan. kita Jadi pengalamanku kayak hal-hal informal kayak gini tuh bakal bisa banyak mencairkan sekat-sekat birokrasi. Jadi jangankan ke satu institusi ya, ke institusi lain pun satu hobi itu bisa bakal mencairkan sekat-sekat birokrasi. Itu bakal Ya, sangat membantu buat kerjaan. betul sih bro itu. Mantap. Oke, terima kasih Bro Ardi Setuju, dan setuju. Bro Acip dan kita Ucup dan Didik akan pamit dan episode berikutnya. Semoga tadi ya. Kenapa? Gimana Mas Didik? Gimana? Monggo. tadi Apa? ditutup dengan prediksi skor dong. Oh, oke. Ya, Oh, tadi kan udah. Bang Ucup Kalau belum. Oh, kalau saya. kalau Tadi saya kan tetap. Ulangi lah. kalau Oke. saya 1-0 buat MU Oke. Saya prediksinya. ya menang tipis lah sama Acip 1-0 juga. Ini ketat nih soalnya. Ketat soalnya. Saya nggak munafik lah ini menang. Siapa yang nggak pengen menang? Bang Ardi. 2-0 kan tadi udah. 2-0 Liverpool. Bro Didik, Oh, 2-0. 2-0. Gua 1 sama nih kayaknya. Iya, 1 gitu. sama. Wah, oke. Oke. Susah ini. Kalau ada supporter bisa lah menang 2-0. Tapi ini nggak ada supporter, 1 sama deh. Ya, oke. Terima kasih udah join. Saya sama Didik ngucapin terima kasih buat Bro Ardi dan Acip. Nantikan Sama-sama. Terima Bang kasih. Ucup. salam buat keluarganya. Nantikan episode Siap. kami berikutnya dengan pembahasan yang lebih beragam tentang sepak bola maupun sepak bola di dunia maupun di lingkungan internal DJP. Saya Ucup Kerik dan rekan saya. Ayo, Bro Didik. Sign off kita nih. Didik aman. Saya Ucup Kerik. Dan rekan Saya saya. Didik Haman. Iya, Saya Didik Haman. kami dari grup Udik, Ucup Didik, podcast Tech Army FC undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Salam olahraga, jaga kesehatan. Oke. Oke.